Oh adik-adik, Kak seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Apa kabarnya semua? Kak percaya adik-adik semua pasti sehat-sehat, pasti semuanya happy, ceria ya. Oh iya, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan ajar kami supaya kami bisa duduk sebentar dan mendengarkan dengan baik cerita-cerita tentang firman-Mu ya Bapa. Ajar kami juga supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, ketika sebelum cerita firman Tuhan, ketika mau tebak, ketika bawa siapa? Ada yang bisa tebak? Halo, nih Katika bareng sama si Mini, sama si, siapa ya dia, lupa Katika, sama si Popo. Nah, nih si Mini sama si Momo. Nah, sebelum kita cerita tentang firman Tuhan, Katika mau cerita kemarin itu si Mimi ini cuman punya satu permen, tapi si Momo pengen permennya. Tahu nggak adik-adik, kira-kira dikasih nggak nih sama si Mini? Dia cuman punya satu. Kalau dia kasih sama si Momo permennya, dia nggak punya permen dong, sedih dong dia. Nah kemarin itu mereka tuh mau si Mini ini mau kasih permen sama si Momo, tapi cuman punya satu. Coba adik-adik, kalau adik-adik cuman punya satu permen, terus Katika minta, adik-adik mau kasih nggak? Ayo. Nah luar biasanya si Mini ini kasih loh ke si Momo, dikasih loh. Dia nggak punya permen, tapi dia kasih si Mimi, nih buat kamu nih Momo permennya. Terus dengan senangnya si Momo makan permen dari si Mimi. Yeay. Aduh, terlalu ke depan ya. Yeay, makasih, aku dapat permen, katanya gitu. Dia bersuka cita, dia senang. Nah, dia dapat berkat dari si Mimi ini, dikasih permen. Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah si Mimi pulang, ternyata di rumah mamanya punya permen yang lebih banyak. Wah, si Mimi dapat permen yang banyak lagi ternyata. Dia bersyukur, dia bisa taat, dia bisa patuh mau berbagi sama si Momo tadi. Karena dia ternyata dikasih Tuhan lagi lebih banyak. Nah, adik-adik harus belajar seperti Mimi. Kalau punya makanan atau punya apapun harus mau berbagi, apalagi sama orang yang lemah. Orang yang lemah itu orang yang gak punya apa-apa. Jadi dia lemah, dia gak punya apa-apa. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan harus mau berbagi ya adik-adik. Karena apa? Karena kalau kita berbagi sama orang-orang yang lemah, Tuhan Yesus juga akan memberkati kita. Sama kayak tadi si Mimi, dia berbagi sama si Momo, dia cuma punya satu awalnya, tapi pas dia pulang dia punya banyak. Tuhan yang kasih, Tuhan memberkati si
Mimi, karena Mimi sudah memberkati si Momo. Sama nih kayak cerita yang mau Katika bagikan sama adik-adik. Yuk duduk yang manis sebentar aja. Katika gak lama-lama, telinganya dibuka. Mana ada telinganya? Ya, telinga Katika hilang. Oh, ini dia. Telinga satu lagi buka. Kita dengerin firman Tuhan. Jangan sampai telinganya tertutup. Nanti kalau ketutup gak kedengeran. Nih, kita dengerin cerita Katika. Jadi, waktu itu Nabi Elia, ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Siapa Barnabas? Siapa Felis? Pinter, Katika bisa dengar dari sini. Nabi Elia. Nah, adik-adik boleh ulang di rumah ya. Nabi Elia. Dia ini taat sama firman Tuhan. Sama seperti kita. Kita juga anak-anak Tuhan taat sama firman Tuhan. Nah, si Nabi Elia ini duduk di tepi sungai. Setiap hari dia dikasih makan sama Tuhan, dia dipelihara sama Tuhan. Dia dikasih makan dengan daging yang diantar sama burung gagak, dan juga roti, dan juga dia minum air sungai yang jernih. Kalau zaman waktu itu air sungainya jernih, ya adik-adik. Pokoknya si Nabi Elia ini gak pernah kekurangan. Nah, waktu terus berlalu, waktu terus berjalan, tiba-tiba dia mengalami kekurangan. Sungainya kering, semuanya kering, gak ada makanan. Dia mengalami kekurangan makanan. Nah, lalu Tuhan Yesus perintahkan dia untuk pergi menemui seorang janda di Sarfat. Nah, adik-adik, seorang janda di Sarfat. Janda itu artinya dia seorang ibu yang suaminya atau bapaknya sudah nggak ada, sudah meninggal. Makanya dia disebut seorang janda. Nah, karena Nabi Elia ini taat dengan firman Tuhan, Nabi Elia ini pergi menemui si janda ini. Lalu dia datang, dia minta sama si janda ini, dia mau makan. Padahal si janda ini juga gak punya apa-apa. Dia cuma punya tepung. Adik-adik tahu tepung? Tepung yang untuk membuat roti. Nanti adik-adik boleh tanya mama. Boleh ikut ke warung untuk tanya, untuk beli tepung. Nanti boleh bikin roti di rumah. Tanya mama ya, Ma, tepung itu yang mana? Dia cuma punya tepung segini. Segini doang. Segini. Kalau dibuat roti itu rotinya cuma dikit. Kayaknya kalau rotinya buat Katika kayaknya kurang. Karena Katika suka roti. Jadi Katika maunya rotinya banyak. Ya, siapa yang suka roti? Katika suka roti. Nah, rotinya cuma segini, dikit. Terus dia cuma punya minyak juga dikit. Minyaknya dikit banget. Dikit segini cuman, aduh, dikit banget itu mah. Gak cukup pokoknya kalau buat dibagi lagi sama si Nabi Elia. Karena si janda ini juga gak punya apa-apa. Dia sempat mikir, nanti kalau aku kasih ke dia, aku makan apa sama anakku? Pikiran dia seperti itu. Terus dia sebenarnya juga ragu-ragu. Lalu kata Nabi Elia, aku disuruh Tuhan datang ke sini. Aku disuruh Tuhan untuk meminta dibuatkan roti sama kamu, kata si Nabi Elia seperti itu. Nah, akhirnya si janda ini pun taat. Dia patuh. Oke, aku akan buatin roti buat Tuhan, katanya bilang sama si Nabi Elia ini. Akhirnya dia buat. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya. Jadi saat dia mau membuat roti, dia
pertama buat roti untuk si Nabi Elia. Dia mengutamakan Nabi Elia dulu yang makan daripada dia dan anaknya, karena dia taat sekali sama firman Tuhan. Dia patuh sekali sama firman Tuhan. Dia membuat untuk si Nabi Elianya dulu. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya. Tiba-tiba di dalam tempat tepungnya si janda ini, ketika ingin dituangin, gak berhenti-berhenti. Nih, semuanya gak berhenti-berhenti. Nih, contohnya ini minyak. Minyaknya banyak daripada ini. Dituangin, minyaknya juga gak berhenti-berhenti. Semuanya berlimpah. Wah, itu siapa yang bekerja? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati janda ini, karena janda ini udah patuh, udah taat sama Tuhan Yesus, sama Nabi Elia. Nah, sama kayak tadi, sama kayak si Mimi tadi, dia patuh, dia taat. Akhirnya dia juga diberkati, permennya diganti jadi banyak. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk berbagi, untuk taat sama firman Tuhan, untuk patuh. Apalagi kita memberi atau berbagi sama orang yang lemah. Orang yang lemah tuh orang yang gak punya apa-apa, gak bisa makan, gak bisa minum, orang di luar sana. Nanti kalau misalkan adik-adik lagi keluar, lagi jalan sebentar, terus lihat ada pemulung, ada pengemis, atau ada orang-orang yang gak bisa makan seperti kita, masih bisa dikasih makan, kita harus belajar untuk memberi, ya adik-adik ya, supaya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya Tuhan Yesus juga bangga nih sama kita, karena kita sudah mau berbagi. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhannya. Untuk ayat hafalannya, nah untuk ayat hafalannya ada di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Sekali lagi ya, ketika pelan-pelan, maaf ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Nah, nanti boleh dibantu sama mama ya di rumah. Kita sama-sama belajar untuk ayat hafalan adik-adik, supaya kita ingat sama setiap ayat-ayat dari firman Tuhan. Yuk, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Semoga kita bisa belajar untuk saling berbagi, saling patuh, taat sama siapa aja, terutama sama orang-orang yang lemah. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami punya hati mau berbelas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa memberi Tuhan dari apa yang kami tidak punya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkan segala apa yang kami miliki Tuhan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami juga mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh
tetap bersukacita Tuhan, walaupun kami ibadahnya masih online, tapi kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan melindungi kami Tuhan dari virus-virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya virus ini Tuhan, virus corona ini Tuhan segera pergi Tuhan, segera pulih Tuhan, supaya kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu kita perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sehat-sehat selalu. Semangat nih dari si Mimi. Dadah.